Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.4. Kami difasilitatori oleh Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi dan pengajar praktik Ibu Suratni SPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Siti Umayyah atau Bu Umi, Bu Yayu, Bu Francisca, Bu Seti Ayuningtyas. Analisis kasus. Untuk kasus 1 Bu Umi, kasus 2 Bu Yayu, kasus 3 Bu Ita, dan kasus 4 Bu Seti. Kasus yang pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Fitri dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugas dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Adapun pertanyaan dari kasus di atas adalah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Adapun jawaban dari pertanyaan tadi yaitu, yang pertama, dengan berkata apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah, apa ada gagasan? Berikutnya, mengirim email kepada Bu Eni tentang diskusi kelompok. Berikutnya lagi, menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa sudah menyampaikan kepada Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ketiadaan guru, maka Bu Eni sebagai penggantinya. Adapun dari langkah restitusinya yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Adapun penawaran solusinya yaitu mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas atau saling sikap menghormati. Yang berikutnya, memberitahu kepala sekolah atau Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Dan untuk jawaban pertanyaan kedua yaitu evaluasi restitusi oleh Vivi dan Natali menurut kami sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Langkah-langkahnya yaitu melakukan diskusi kelompok, mengirim email. Jawaban yang ketiga yaitu dengan berkata ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Posisi kontrol Bu Eni pembuat merasa bersalah. Jawaban yang keempat yaitu jika saya sebagai Pak Hasan, saya akan mendukung langkah-langkah yang telah dipilih Ibu Santi dan Bu Eni dan juga menghargai dan mendukung upaya siswi. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus di atas, apa sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Dari sikapnya Pak Lukman yaitu sebagai penghukum. Di situ bisa kita lihat dari perkataannya Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Dari indikatornya yaitu Pak Lukman menggunakan hukum verbal dan nada suara tinggi menghardik. Jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pak Lukman akan mengambil tindakan pertama yaitu menstabilkan identitas. Pak Lukman akan menanyakan kepada Sabrina, Sabrina, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan sekolah? Kemudian, Pak Lukman akan mengambil validasi tindakan yang salah dan akan menanyakan kepada Sabrina, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jika saya menjadi kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam yaitu nilai tanggung jawab, nilai disiplin, nilai kesetaraan, dan nilai sederhana. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Saya akan mengusulkan untuk Pak Lukman agar memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk memperbaiki kesalahan dan tidak memaksa melepas sepatunya seharian. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi pembuat rasa bersalah. Ibu Dani mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah dalam menghadapi situasi ini. Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu ya? Posisi penghukum. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari sikap Fajar yang tampak acuh tak acuh dan tidak responsif, terlihat bahwa Fajar membutuhkan rasa sayang dan diterima. Lebih banyak perhatian, dukungan, dan motivasi dalam pembelajaran. Tidur-tiduran. Fajar mungkin merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran, sehingga ia memilih untuk tidur. Acuh tak acuh. Fajar mungkin merasa tidak diperhatikan atau tidak merasa diterima oleh Ibu Dani,
sehingga ia bersikap acuh. Tidak tahu, Bu. Fajar mungkin tidak mengerti materi atau merasa malu untuk bertanya, sehingga ia menjawab tidak tahu, Bu. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, akan mengajukan pertanyaan. Bertanya dengan nada lembut dan penuh perhatian. Fajar, sepertinya kamu terlihat lelah. Ada yang kamu pikirkan? Apakah ada kesulitan yang kamu alami dengan pelajaran bahasa Inggris? Fajar, apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini? Apakah ada hal tertentu yang bisa membantumu lebih mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran ini? Apa yang bisa saya lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan dalam pelajaran ini? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya akan memberikan dukungan kepada Ibu Dani dan guru lainnya dalam menangani situasi seperti ini, dan akan memastikan bahwa guru-guru di sekolah memiliki pelatihan yang cukup untuk menghadapi siswa yang menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Saya juga akan mengadakan pertemuan dengan orang tua Fajar untuk berkolaborasi dalam membantu Fajar agar dapat meraih keberhasilan di sekolah. Analisis kasus disiplin positif. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti sebagai Kepala Sekolah mempraktikkan posisi kontrol manager berdasarkan teori motivasi intrinsik dari tabel identitas berhasil atau sukses. Tindakan Ibu Suti yang menunjukkan posisi kontrol manager itu validasi kebutuhan. Ibu Suti mengajukan pertanyaan yang membuat Dino berpikir dan merenungkan kesalahannya. Seperti, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dan apakah kamu bersedia belajar menjahit? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong Dino untuk introspeksi diri dan mencari solusi atas permasalahannya. Lalu, menstabilkan identitas. Ibu Suti tidak langsung menghukum Dino, tetapi mengajaknya untuk belajar menjahit dan memperbaiki kesalahannya dengan mengajak Dino belajar menjahit. Ibu Suti memberikan solusi yang konstruktif dan menumbuhkan rasa empati pada Dino terhadap Anto. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ibu Suti dengan sabar menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati, serta mendorong Dino untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan menawarkan solusi konkret seperti menjahitkan kancing baju Anto. Tindakan ini memperkuat karakter Dino dan menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Dino dikuatkan dengan diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa kesalnya, lalu dibantu untuk memahami kesalahan dan menemukan solusi. Yang terakhir, diberikan kesempatan untuk belajar menjahit dan memperbaiki kesalahannya. Anto dikuatkan dengan yang pertama, diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginannya. Yang kedua, diberikan kesempatan untuk melihat proses Dino memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, dapat merasakan bahwa Dino bersedia memperbaiki kesalahannya dengan mengatakan, Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab. Dino diajarkan bertanggung jawab atas tindakannya dan berupaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.
Empati. Dino diajarkan untuk memahami perasaan Anto dan berusaha untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Kerjasama. Ibu Suti menciptakan suasana yang mendorong kedua anak untuk bekerja sama dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Kejujuran. Ibu Suti memberikan kesempatan kepada Dino untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Keberanian. Ibu Suti mendorong Dino mengatasi rasa ragu-ragu belajar menjahit dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Percaya diri. Ibu Suti memberikan dukungan kepada Dino untuk belajar hal yang baru dan mengatasi rasa. Ibu Suti menggunakan pendekatan disiplin positif dengan menerapkan posisi kontrol manajer dan fokus pada membantu Dino untuk memahami kesalahannya, merenungkan pilihan yang lebih baik dan memperbaiki kesalahannya. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada Dino untuk belajar bertanggung jawab dan berempati, sehingga mendorong perkembangan karakter positif pada Dino. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.